والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام النووي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pas tadi mati malah terlalu terang ya. Bisa dikurangi? Bisa nggak ngurangin cahaya? Yang WB, klik WB, kurangin sampai 0. Ada WB-nya, tulisan WB di bawah. White balance yang bawah. Hah? Ini pilihannya. Kan, ini nih. Oh, hilang sih. Oh, ini kayaknya nih. Oh ya. Dinolin aja. Ya, tadi gelap pas ini restart terang. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain amin. Sebentar, ini yang di kenapa nggak bisa yang di Facebook? Bismillah. Bismillah. Oke, aman. Terakhir kita membahas persoalan mengenai wakaf ibtida. Terakhir mengenai wakaf dan ibtida. Berarti sekarang kita masuk ke halaman berapa? Al-Minhaj 133. Darul Minhaj 133. Naam, berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain, melanjutkan pembahasannya dengan mengatakan fasal berikutnya fi ahwalin tukrahu fihal qira'ah. Fasal mengenai beberapa keadaan tukrahu yang dimakruhkan fiha di dalamnya al-qira'ah. Beberapa keadaan yang kita makruh membaca Al-Quran. Jadi ada tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang kita ini makruh membaca Al-Quran padanya. I'lam, ketahuilah, anna qira'atal Qur'ani mahbubatun alal itlaqa. Hukum asalnya membaca Al-Quran itu anna sesungguhnya qira'atal Qur'ani, membaca Al-Quran itu mahbubatun, sangat dicintai, sunnah alal itlaq, menurut hukum asalnya secara mutlak. Jadi hukum asal membaca Al-Quran itu sunnah. Begitu. Kalau tidak ada tempat-tempat yang memang dikhususkan dilarang baca Al-Quran, sebetulnya kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Dalilnya mana? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang ulul albab itu adalah mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan apapun berarti. Maka tidak masalah kalau misalnya emak-emak suka ada ya
Ustaz, mak boleh nggak kalau misalnya punya bayi sambil nyusuin bayi boleh baca Quran? Boleh, silakan. Daripada menyanyikan hal-hal yang atau daripada membawakan lagu-lagu yang kurang ada manfaatnya. Begitu. Maka bacakan Al-Quran. Maka bacakan Al-Quran. Atau misalnya sambil masak boleh nggak dengerin murotal? Boleh, silakan. Daripada masak sambil dengerin hal-hal yang tidak baik. Daripada sambil nonton, lebih baik sambil dengerin murotal. Mahbubatun alal itlaq. Illa kecuali fi ahwalin dalam keadaan-keadaan makhsusah, dalam keadaan-keadaan khusus ja'a syar'u bin nahyi, yang memang syariat itu jelas-jelas datang untuk melarangnya. Jadi keadaan asalnya itu sunnah kecuali yang dilarang oleh syariat. Larangannya ini tentu saja tidak mesti haram ya, bisa jadi makruh. Begitu. Anil qiraati fiha, yaitu melarang untuk membaca Al-Quran pada keadaan-keadaan tersebut. Wa ana, maka adapun aku, kata Al-Imam An-Nawawi, azkuru ma hadaranil an, Masya Allah. Adapun aku, maka akan menyebutkan apa-apa yang aku ingat sekarang. Ini luar biasa. Berarti nulis kitab ini mengandalkan hafalan. Ya. Apa-apa yang aku ingat sekarang, minha, darinya, mukhtasaran, dalam upaya meringkas, bihadfil adillah, dengan menghilangkan dalil-dalilnya atau dengan tidak menulis dalil-dalilnya, fa innaha masyhurah, karena dalil-dalilnya sudah masyhur, sudah terkenal. Jadi dalil-dalilnya sudah terkenal, maka tidak perlu disebutkan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, yang salah bukan dalil. Yang salah bukan Imam Nawawi yang nggak nulis dalil. Yang salah kita, kenapa kok nggak tahu dalilnya? Nah, begitu. Baik. Maka beliau mengatakan, fatuqahul qira'atu fi hali ruku'i wasujudi wat tasyahud. Maka di antara keadaan yang kita dimakruhkan membaca Al-Quran padanya adalah fi hali ruku'. Yang pertama ketika ruku'. Maka makruh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ruku' tempatnya tasbih dan doa. Demikian pula sujud, tempatnya tasbih dan doa. Wat tasyahud, demikian pula tasyahud, karena tasyahud ada kalimatnya sendiri, dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Begitu. Wa ghairiha, dan selain keadaan-keadaan tadi, min ahwali, dari keadaan-keadaan salati, keadaan-keadaan salat, siwal qiyam, selain berdiri. Jadi yang dibolehkan membaca Al-Quran di dalam salat, tilawah Al-Quran di dalam salat, hanya ketika berdiri saja. Hanya ketika berdiri saja. Di sini ada catatan, lil haditsil ladzi akhrajahu Muslim. Dalilnya sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Ibnu Hibban, juga Ibnu Hibban, wal Baihaqi wa ghairihim, bahwasanya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Begitu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku untuk baca Al-Quran baik ketika ruku maupun sujud. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran di dalam sholat hanya berlaku ketika berdiri saja. Maka siapa saja yang sengaja membaca Al-Quran di luar keadaan itu makruh hukumnya. Makruh, tidak boleh diamalkan, lebih utama ditinggalkan. Ustadz, lalu bagaimana kalau misalnya saya pengen doa nih Ustadz? Oke, terus doanya itu pengen yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gimana tuh? Boleh nggak? Maka di sini kalau misalnya doanya yang kita ambil benar-benar murni satu ayat Al-Quran utuh, khawatirnya masuk dalam kategori larangan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ditambah atau diubah redaksinya.
sehingga tidak menjadi ayat yang utuh. Misal, Rabbana-nya diganti Allahumma. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Al-Qur'an bukan? Bukan. Tapi redaksi doanya dapat? Dapat. Atau ditambah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya apa? Supaya tidak masuk dalam kategori larangan. Atau misalnya yang doanya itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini kan doanya itu pakai kata saya. Maka bisa diubah menjadi kata kami. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bukan Al-Qur'an lagi. Tentu tujuannya bukan mengubah Al-Qur'an, tapi menyesuaikan redaksi doa. Begitu ya. Demikian yang disampaikan oleh para ulama, wallahu taala a'lam. Kemudian wa tukrahu qira'atu mazada 'alal Fatihah, maka dimakruhkan membaca Al-Qur'an mazada 'alal Fatihah. Membaca Al-Qur'an yang lebih dari Al-Fatihah. Maksudnya membaca Al-Qur'an selain Al-Fatihah lil ma'mumi, bagi makmum fis salatil jahriyah, dalam salat jahar. Berarti dalam salat sir boleh enggak baca selain Al-Fatihah? Boleh, bahkan sunnah. Boleh, bahkan sunnah. Ini pun larangan membaca selain Al-Fatihah pada salat jahar idza sami'a qira'atal imam, apabila mendengar bacaannya imam. Jadi kalau dia posisinya jauh, imamnya nggak pakai mikrofon, boleh bagi dia membaca ayat-ayat selain Al-Fatihah. Ada catatan kaki nomor 2. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', la khilafa anal ma'muma la yushra' lahu qira'atu surati fil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Walau jahara wa lam yasma'hu libu'dihi. Kalau misalnya dia sholat jahar tapi nggak mendengar, libu'dihi aw sammamahu, atau suaranya nggak jelas, fawajhan, maka ada dua pendapat, asahuhuma yustahabbu qira'atus surah, maka dianjurkan untuk membaca surah. Begitu. Baik. Berarti kita tetap sunnah membaca surah selain Al-Fatihah pada sholat sir. Kita tetap sunnah membaca surah selain Al-Fatihah pada sholat jahar apabila tidak mendengar bacaan imam. Begitu. Adapun ketika tidak mendengar, ketika mendengar bacaan imam, maka tidak disunahkan membaca surah selain Al-Fatihah. Bagaimana dengan Al-Fatihah, Ustaz? Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, membaca Al-Fatihah wajib, dan ini khilaful aula. Lebih baik membaca Al-Fatihah. Karena sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan tapi mensunnahkan. Jadi tetap lebih utama membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalaupun tidak wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah bagi makmum ya, bagi makmum. Kalau salat jahar, kalau salat sir, mayoritas ulama mengatakan wajib baca surah Al-Fatihah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau salat jahar dan mendengar bacaan imam. Kalau tidak mendengar bacaan imam, mayoritas ulama mewajibkan baca Al-Fatihah. Begitu. Wa tukrahu halal qu'udi 'alal khala. Juga dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika duduk di atas al-khala. Apa al-khala? Toilet. WC. Naam. Jadi bahasa zaman dulunya toilet itu al-khala, bukan hamam. Kalau hamam itu kamar mandi, tempat air yang enggak ada toiletnya. Hamam, tempat wudu, kolam renang, apalagi kamar mandi yang enggak ada toilet, pokoknya itu disebutnya hamam. Begitu ya. Tapi kalau toilet, WC, zaman dulu terpisah, agak jauh dari tempat mandi, itu namanya al-khala. Makanya kan disebutnya khala. Khala itu apa? Sepi, tempat menyepi. Begitu. Wa fi halin nu'as, demikian pula dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika ngantuk. Kenapa? Karena khawatir bacaannya berantakan. Ini saya pernah dulu ya, waktu kuliah. Zaman-zaman mahasiswa, rapat itu bisa sampai subuh. Mahasiswa aktivis ya. Aktivis Aktebal itu sama tuh.
Dari mulai malam sampai subuh. Saya pernah sampai subuh, baru selesai itu rapat sidang mahasiswa. Hah? Dari pagi sampai subuh baru selesai. Duduk seharian full. Ketika sidang pemilihan ketua angkatan, pelatihan sidang katanya, kayak orang-orang DPR, ngebahas pasal segala macam. Padahal yang dibahasnya nggak penting, cuma kadang-kadang tipe ada salah apa, wah lama itu bahasnya. Ya. Subuh selesai, salat jamaah lah saya, salat UPI di masjid UPI saya masih ingat. Selesai subuh, nggak terlalu ngantuk kayaknya, agak ngantuk sih, istilah dulu lah sebentar. Saya itu tilawah nggak sadar apa yang saya baca. Tahu-tahu tadi baca apa tadi barusan? Paling 2-3 ayat yang sadar. Oh ternyata ini hikmah larangan membaca Al-Quran saat ngantuk. Bisa berantakan dari bacaannya. Dan saya nggak tahu itu baca apa. Wallahu alam. Nggak tahu ada yang dengar atau nggak waktu itu. Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada yang dengar waktu itu ya. Wa kadzalika, maka demikian pula idza sta'jama alaihil Qur'an. Demikian pula kalau baca Al-Qur'annya ini menjadi seperti bahasa ajam. Maksudnya apa? Karena mulutnya bisa jadi lagi kaku, lagi keluh, lidahnya lagi sariawan. Atau misalnya dulu saya masa-masa Covid, ya, nggak bisa baca Quran itu. Nggak kuat napas. Nggak kuat. Itu pas kena Covid itu positif. Lagi ke Jambi. Itu saya masih positif. Cuma di tes negatif. Pas pulang ke sini positif. Itu udah dari Jambi kerasanya. Di Jambi itu Masya Allah. Makanya kan udah dibekam, diapain, udah. Saya jembatan dekat kan dari hotel itu ke masjid. Saya nggak bisa jalan itu. Masya Allah, kerasa banget. Pas dites negatif, tapi sebetulnya itu udah positif itu. Saya yakin ini, oh ini positif ini. Maka orang-orang pada bilang, wih makan di hotel enak. Gak ada rasanya semua. Mana enak. Ini nasi mentah semua. Nasi rasanya mentah semua. Masya Allah itu. Baca Quran gak jelas. Gak kuat napas saya. Gak kuat napas saya itu. Atau misalnya kalau lagi sariawan. Dulu pernah waktu daurah di Cilegon. Sariawan, bengkak. Awalnya saya gak bisa nyontohin. Daurah gak bisa nyontohin gitu. Susah. Bengkak sariawan. Begitu. Biasanya kalau daurah full seminggu nggak kuat lama biasanya. Hari kelima, hari keenam itu biasa suka bengkak. Karena kalau banyak ngomong, makanya biasanya butuh minuman penyegar atau pelarutan biasanya untuk meredamnya. Cuma itu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah udah kebiasa kali ya. Dulu nggak biasa kalau seminggu full itu pastilah hari ke-6 ke-7 itu mulai bengkak. Tuh udah. Maka istajama itu Al-Qur'an menjadi seperti bahasa bukan bahasa Arab itu. Istajama itu begitu ya. Jadi Al-Qur'annya kedengeran kayak bukan bahasa Arab. Maka berarti kalau misalnya seperti ini orang-orang yang baca Al-Qur'an masih berantakan banget. Nah yaitu kalaupun baca buat sendiri saja ya jangan diperdengarkan pada orang lain. Begitu. Demikian. 5. Berdasarkan apa akhraja yang dikeluarkan Imam Muslim wa ghairuhu an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'an ala lisani falam yadri ma yaqulu falyatajja. Kalau misalnya ada orang bangun malam ya, kemudian masih ngantuk, kemudian Al-Qur'an itu enggak jelas suaranya sampai dia ini enggak tahu lisannya ngomong apa, jangan baca. Jangan sholat dulu, udah berbaring aja katanya gitu. Tidur aja maksudnya, gak usah maksain. Karena sholat malam itu sunnah. Begitu, jadi gak usah maksain. Tapi bukan berarti tidak melatihnya. Ya 1 rakaat bisa 1 rakaat, gak bisa banyak rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat gitu ya. Begitu. Tapi kalau benar-benar ngantuk gak bisa, gak usah. Begitu. Wa kadza halatal khutbati liman yasma'uha. Demikian pula pada waktu khutbah bagi orang yang bisa mendengarnya. Berarti bagi orang yang tidak bisa mendengar, tidak makruh. Maka disebutkan, wala tukrahu liman la yasma'uha. Maka tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak mendengar khutbah. Bal tustahab. Bahkan dianjurkan membaca Al-Quran. Hadha huwal mukhtarus sahih. Maka inilah pendapat yang terpilih lagi sahih. Waja'a an Tawus karohatuha. Tapi Imam Tawus tetap
memakruhkannya. Wa an Ibrahim an-Nakhai adamul qarahah, tapi Imam Ibrahim an-Nakhai mengatakan tidak makruh membaca Al-Quran ketika khutbah. Cuma Nawawi mengatakan fayajuzu ayyujma'a baina kalamihima bima qulna kama dzakarahu ashabuna. Tapi maksudnya makruh, maksud tidak makruh ini bisa digabung kok fatwanya. Maksudnya gimana? Makruh kalau nggak dengar, makruh kalau dengar khutbah, tidak makruh kalau mendengar khutbah. Berarti dalam mazhab Syafi'i ngomong ketika khutbah Jumat itu nggak haram? Enggak. Dalam mazhab Syafi'i nggak haram, makruh. Makanya baca Al-Quran makruh aja. Tidak haram, apalagi membatalkan Jumat, tidak. Makruh. Tidak haram, tidak membatalkan Jumat. Makanya, ya kalau misalnya ada masalah-masalah yang harus dibicarakan, itu masih dibolehkan dalam arti, karena makruh itu kan hilang dengan hajat, dengan kebutuhan. Seperti misalnya ngingetin anak-anak, itu nggak masalah. Kenapa? Karena ngomong itu makruh aja, nggak nyampe haram. Sehingga mengingatkan anak-anak tidak masalah. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Anak-anak suka ribut biasa kalau Jumatan di belakang. Ini boleh. Misalnya begitu doang. Tidak masalah. Kenapa? Ada kebutuhan. Karena yang makruh hukumnya menjadi hilang ketika ada kebutuhan. Kalau haram tidak jadi hilang karena ada kebutuhan. Jadi kaidahnya haram menjadi mubah kalau darurat. Makruh menjadi mubah kalau ada kebutuhan. Nah ini bedanya. Ya ini bedanya. Maka kalau misalnya berbicara ketika khutbah Jumat itu makruh, kalau ada kebutuhan berarti boleh berarti. Tentu saja kebutuhan yang syar'i ya, begitu. Baik. Wala tukrahu, dan juga tidak dimakruhkan al-qira'atu fit tawaf, ketika tawaf, membaca Al-Qur'an ketika tawaf itu tidak makruh. Hadza madhhabuna, inilah madhab kami, wa bihi qala aktsarul ulama, dan juga pendapat banyak ulama. Wa hakahu Ibnul Munziri, juga dihikayatkan oleh Imam Ibnul Munzir an Ata'in wa Mujahid wa Bil Mubarak wa Abi Thawr wa Ashabir Ra'i. Jadi banyak yang mengatakan tidak makruh, disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir seperti Imam Atha, Mujahid, Ibnul Mubarak, Abu Thawr, dan juga Ashabur Ra'i. Siapa itu Ashabur Ra'i? Siapa itu Ashabur Ra'i? Para ulama fikih Irak. Ashabur Ra'i ini para ulama fikih Irak yang kemudian berkumpul di mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu lahir dari madrasah Ashabur Ra'i. Imam Abu Hanifah lahir dari madrasah Ashabur Ra'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibrahim An-Nakhai, itu Ashabur Ra'i. Ya, orang-orang Irak. Sedangkan orang-orang Mekah Madinah disebut Ashabul Hadis, Ashabul Athar. Kenapa disebutnya Ashabur Ra'i? Karena mereka sering mengedepankan ijtihad dibanding hadis. Kenapa? Karena di Irak banyak pemalsu hadis. Karena di Irak banyak pemalsu hadis. Sehingga kalau ada hadis-hadis yang meragukan, ditinggalkan. Beda sama Mekah Madinah yang hadisnya berlimpah. Makanya disebut Ashabul Hadis. Siapa tokohnya yang kemudian lahir di sana yang besar? Imam Malik. Makanya Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah perbedaannya sering bertolak belakang. Begitu. Dan pada akhirnya kebanyakan ulama yang menjadi Ashabul Hadis. Makanya Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, ketika ketemu sama Imam Malik mengatakan, kalau saja Abu Hanifah bertemu denganmu, saya yakin dia akan banyak merevisi pendapat-pendapatnya. Karena bukan karena mereka menolak hadis di Irak itu, bukan. Tapi karena hadisnya belum sampai kebanyakan. Begitu. Tapi dengan itu daya nalar mereka lebih kuat dibandingkan orang-orang Mekah dan Madinah. Makanya Imam Asy-Syafi'i belajar daya nalar tersebut sehingga bisa melahirkan ilmu usul fiqh. Imam Asy-Syafi'i belajar daya nalar itu dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Asy-Syafi'i menggabungkan dua madrasah ini, madrasah ahli ra'i dengan madrasah ahli hadis. Gabungkan. Hadisnya berlimpah dari Makkah dan Madinah, beliau kuasai. Cara ngambil dalilnya ngambil dari orang-orang Ashabur Ra'i. Maka jadilah kitab Ar-Risalah. Yang sekarang jadi pondasi bagi usul fiqih dalam perkembangan ilmu syariat. Nah, itulah luar biasanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bapaknya usul fiqih. Jadi zaman dulu yang disebut Ashabul Hadis yaitu ulama-ulama Makkah dan Madinah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Allahu a'lam. Ya cuma mereka sering
sering kerepotan ketika menemukan hadis-hadis yang butuh daya nalar kuat. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, sering bilang, kalau nggak ada anak ini, kita bakal kerepotan memahami hadis. Siapa maksudnya? Syafi'i. Kalau nggak ada Muhammad bin Idris, kita bakal kerepotan memahami hadis. Jadi kalau misalnya orang-orang belajar hadis sama Sufyan bin Uyainah, terus ada yang nanya, Syekh, hadis ini sampai di sini pemahamannya kayak gimana? Jangan nanya saya, tanya sama dia. Begitu ya. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika ke Mekah, tadinya pengen belajar hadis sama Sufyan bin Uyainah. Pas lihat penjelasan Imam Syafi'i, kok ini lebih hebat dari itu ya, katanya gitu ya. Sampai-sampai Imam Humaidi, temannya Imam Ahmad yang menemani beliau, nanya ke Imam Ahmad, Imam Ahmad, ente ngapain di sini? Di majelis yang ini gurunya seumuran sama kita, nggak jauh beda gitu maksudnya. Kenapa nggak ke Syekh Sufyan bin Uyainah? Kata Imam Ahmad, kalau saya kehilangan sanad tinggi, masih ada sanad yang rendah. Tapi kalau saya kehilangan orang ini, saya khawatir nggak bisa menemukan yang lain. Masya Allah. Imam Syafi'i. Begitu. Wahuki anil Hasanil Bisri, dihikayatkan dari Imam Hasan al-Bisri, al-Bisri, al-Basri atau al-Basri. Wa Urwah bin Zubair, dan juga Urwah ibn Zubair, wa Malik, juga Imam Malik, karahatul qiraati fit tawaf. Ada ulama yang memakruhkan membaca Al-Quran pada saat tawaf. Siapa? Imam Hasan al-Basri, Imam Malik, dan juga siapa? Urwah ibni Zubair. Siapa Urwah? Ya, saudaranya Abdullah. Ada yang lebih spesifik? Anaknya Zubair bin Awam. Ada yang lebih spesifik? Hubungan dengan Nabi? Keluarganya Nabi? Zubair bin Awam itu suami siapa? Zubair bin Awam itu suaminya siapa? Anaknya Asma. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Berarti beliau adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, keponakan iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah ini banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah. Kenapa? Ya karena beliau keponakannya. Ya, kalau belajar tinggal masuk ke kamarnya Aisyah, sahabat yang lain gak ada yang berani. Urwah nanya, nanya ini, enak banget ya. Gitu. Nah, orang-orang yang gak paham sejarah, ini Urwah ngapain ketemu sama Aisyah berdua-duaan di kamar? Makanya belajar silsilah keluarga biar paham gitu ya. Nyala-nyalahin Aisyah. Ngapain Aisyah kan yang nerima tamu laki-laki? Lah orang keponakannya. Tapi kata Imam An-Nawawi sahihul awal. Tapi yang benar pendapat yang pertama tadi tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf. Wa qad taqaddama bayanul ikhtilafi fil qiraati fil hammami wa fil tariqi wa fi man fi famihi najas. Dan juga telah berlalu penjelasannya mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai membaca Al-Quran di hammam. Berarti hammam itu kamar mandi atau pemandian umum atau kolam renang yang tidak ada toiletnya. Wa fit tariq, juga di jalan, wa fi man fi famihi najas. Juga bagi orang yang di dalam mulutnya terdapat najis, dan ini sudah dibahas pembahasannya, silakan kembali ke fasal-fasal sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Sebelum dilanjutkan apa yang ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada. Kita lanjutkan kalau demikian. Fasal fi ingkari ba'dil bid'ah fil qiraah. Fasal Imam Nawawi di sini menyebutkan beberapa bid'ah yang mungkarah dalam membaca Al-Qur'an di zaman beliau. Jangan sampai kita sebagai ahlu sunnah itu anti terhadap istilah bid'ah. Ini penting. Memang ada sebagian orang yang serampangan ya, suka ngomong bid'ah-bid'ah, semuanya dibid'ahin. Tapi bukan berarti kita anti terhadap istilah bid'ah. Kita wajib menempatkan istilah bid'ah pada tempatnya. Kita tidak anti bid'ah, kita anti serampangan dalam menuduh bid'ah. Ini dua hal yang berbeda. Begitu. Jadi jangan samakan antara ngomongin bid'ah dengan menuduh orang sembarangan bid'ah. Kita wajib ngasih tahu ke orang-orang awam mana yang beneran bid'ah dan mana yang sunah-sunah tapi dianggap bid'ah. Begitu. Ini harus dibedakan. Karena jangan sampai gara-gara kita nggak suka terhadap sebuah kelompok yang sering serampangan dalam bid'ah, kita malah nggak suka ngomongin bid'ah. Ini salah.
Kekeliruan sehingga ente bid'ah dikit-dikit. Ya kalau bid'ah harus dijelas bid'ah. Masa nggak dikatakan bid'ah? Begitu ya. Apa yang jelas-jelas oleh para ulama disebut bid'ah, maka kita harus katakan itu bid'ah. Tapi yang kata para ulama ini ikhtilaf, jangan tergesa-gesa menuduhnya bid'ah. Begitu. Maka di sini Al-Imam Nawawi mengatakan wa minal bid'ahil munkara, dan di antara bid'ah yang mungkar fil qiraah, dalam membaca Al-Qur'an, ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nasi, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang menjadi imam salat fit tarawih, ketika tarawih, min qiraati suratil an'am, yaitu membiasakan diri membaca surah Al-An'am fi raka'atil akhirah fil lailatis sabi'ah. Kapan? Setiap rakaat terakhir di malam ke-7. Bayangin baca surah Al-An'am dari awal sampai akhir. Nganggapnya soleh kan? Soleh nganggapnya Al-An'am dari awal sampai akhir satu rakaat. Luar biasa, kurang soleh apa coba? Ini bid'ah. Mu'taqidina annaha mustahabah, sambil meyakini bahwa membaca surah Al-An'am itu sunnah, padahal tidak ada. Padahal nggak ada kesunahannya. Maka Imam Nawawi mengatakan fayajma'una umuran munkarah, maka dalam satu perbuatan ini berkumpul beberapa hal yang mungkar. Beberapa kemungkaran berkumpul jadi satu. Apa saja? Minha, yang pertama, i'tiqaduha mustahabbah, meyakini bahwa perbuatan tersebut sunnah. Maka perbuatan yang bukan sunnah jangan pernah diyakini sebagai sunnah, karena nggak boleh. Demikian pula perbuatan yang sunnah jangan diingkari. Begitu. Yang bukan sunnah jangan dianggap sunnah. Walaupun itu kebaikan, kalau memang bukan sunnah kita katakan ini kebaikan saja. Jangan disebut sunnah. Begitu. Wa minha, kemudian di antara kekeliruan yang lain atau kemungkaran ini, ihamul awami dzalik, membuat keliru pemahaman orang-orang awam. Gara-gara imamnya baca itu dan menganggap sunnah, orang-orang awam akhirnya ikut-ikutan. Begitu. Ya. Maka membuat orang awam keliru memahami. Wa minha, kemungkaran ketiga, tatwilur rakaati tsaniyah alal ula, memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat pertama, padahal yang sunnah wa innama sunnatu tatwilul ula, padahal yang sunnah itu memanjangkan yang pertama daripada yang kedua. Makanya sebagian ulama Yaman mengatakan dianjurkan membaca Al-Fatihah di rakaat pertama Maliki Yaumiddin, dan di rakaat kedua Maliki Yaumiddin, dalam rangka memperpendek rakaat kedua dibandingkan rakaat pertama. Boleh. Boleh, sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi kadang-kadang membaca panjang, kadang Nabi membaca pendek. Dalilnya banyak. Begitu. Mau dalam satu salat, mau dalam dua salat, tidak masalah. Apa masalahnya? Dua-duanya Al-Quran dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Tidak masalah. Demikian. Jadi disunahkan memanjang rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Walaupun bukan berarti kadang-kadang ada sebagian orang ya baca rakaat pertama panjang banget, rakaat kedua lasar. Jadi kayak agak enggak match gitu. Terlalu timpang perbedaannya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran enggak timpang ya. Bacaannya itu walaupun yang pertama agak panjang tapi yang kedua enggak terlalu jauh. Makanya biasa direndengkan. Misalnya at-takwir al-infitar, begitu kan? Kemudian al-buruj at-tariq, al-a'la al-ghasyiyah, al-balad asy-syams, al-lail ad-duha. Terus seperti itu baca Nabi itu. Makanya enggak timpang. Ya, enggak timpang. Kenapa? Karena memang bacaannya yang langsung berurutan. Yang langsung berurutan. Demikian pula kemungkaran yang lain apa? At-tatwilu 'alal ma'mumin, yaitu memanjangkan sholatnya makmum, padahal yang sunnah kalau sholat berjamaah itu jangan terlalu panjang. Jadi yang sunnah sholat jamaah itu jangan terlalu panjang. Walaupun dia sholat tarawih, kecuali makmumnya seluruhnya ridho. Kalau makmumnya ridho nggak apa-apa. Pada ridho enggak, sholatnya kita semalam satu juz. Aduh kebanyakan setengah juz aja deh gitu. Misalnya ya sudah.
Walaupun sebetulnya kalau masalah tarawih ya, afdolnya itu dibudayakan sholat yang panjang. Kalau misalnya nggak kuat panjang, rokaatnya yang ditambah. Kenapa mesti dibudayakan? Supaya orang-orang nggak jadi pemalas. Hari ini harus kita akui, orang-orang itu makin malas buat ibadah di bulan Ramadan. Gara-garanya apa? Salah satunya adalah tadi, serampangan menuduh bid'ah. Serampangan menuduh bid'ah dalam apa? Serampangan menuduh bid'ah ke orang-orang yang sholatnya 23 rakaat. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang pada semangat sholat 11 rakaat. Bagus enggak? Enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Karena mereka akhirnya pengen sholat singkat 11. Enggak mau 11 panjang. Emang ada orang yang mau sholat 11 panjang? Enggak ada. Maunya pendek 11. Padahal yang utama itu panjang. Mau berapapun rokaatnya. Enggak kuat panjang-panjang berdirinya. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi menjadi 20. Kenapa 20 rokaat? Karena kalau 8 rokaat panjang berdirinya sama seperti Nabi enggak kuat. Maka dibagi jadi 20 supaya banyak istirahatnya. Misalnya Nabi rata-rata sholat itu 4 jam 8 rokaat. Kan lama dirinya. Tapi kalau 20 rokaat 4 jam jadi banyak istirahatnya. Begitu alasan asalnya tuh. Zaman sekarang pengennya setengah jam maksimal dengan kultum. Dan 11, nggak mau 23. Begitu. Akhirnya ketika kita mencoba sholat 23, walaupun suratnya pendek-pendek, tapi banyak orang yang malas langsung keluar masjid. Mereka menganggapan, 8 aja, apalagi kata sebagian ulama, bid'ah. Nah. Dan ini banyak, saya dari tahun 2004, dulu saya termasuk orang yang terpengaruh. Rugi saya dulu, ya Allah, tahun 2005, ketika Jatinangor, kuliah di Unpad. Saya jadi pengurus masjid, tapi saya beranggapan bahwa 23 itu bid'ah. Yang sunnah itu adalah 8 rakaat. Dulu saya berpendapat, terpengaruh pendapat tersebut. Maka setiap kali selesai 8 rakaat, saya keluar masjid. Ngurus, masih nggak keluar masjid jauh-jauh, karena saya pengurus, jadi beres-beres, ngapain itu. Masih ada kerjaan lah intinya. Akhirnya, mereka selesai sholat, saya selesai beres-beres. Nggak terlalu capek juga jadinya. Baru kemudian ketemu sama seorang murabbi dan beliau bilang, di antara kebodohan orang-orang, kata beliau gitu. Di antara kebodohan orang-orang itu adalah mereka menganggap bahwa mereka lebih baik ketika mereka sholat 8 rakaat lalu kemudian keluar dari masjid. Padahal sholatnya sama dengan yang lain. Masa orang yang keluar duluan lebih baik? Katanya. Udah jelas jenis sholatnya sama, imamnya sama, tapi yang di dalam masjid lebih banyak rakaatnya daripada yang keluar duluan. Tersentak saya. Wah, benar juga ya. Subhanallah. Dari situ kemudian saya nggak mau lagi keluar dari masjid. Ikut imam sampai selesai. Begitu. Ya, jadi hati-hati nih. Bikin orang malas. Kenyataannya realita sekarang begitu, bikin orang malas. Coba antum misalnya jadi imam. Bu-ibu, bapak-bapak, kita sholatnya 20 rakaat ya. Udah. Orang-orang pada kayak gitu. Ya udah ibu, nggak apa-apa kita sholatnya 8 rakaat ya, tapi agak panjang dikit. Pada malas orang akhirnya sekarang. Ini budaya yang sangat buruk, budaya yang buruk. Boleh 8 rakaat tapi panjang. Mau singkat 20. Jangan singkat minta 8. Terus mau jadi apa kita begitu? Ya kan? Kemudian yang menarik orang-orang Madinah, saya cerita dulu ya tentang tarawih. Orang-orang Mekah berapa? 20 rakaat. Gara-gara ingin ngejar lamanya berdiri Nabi yang 8 rakaat. Tapi mereka itu istirahat tiap 4 rakaat. Tiap 4 rakaat istirahat, berarti ada berapa istirahat? 4 istirahat. Istirahat. 4 istirahat. 4 istirahat. 4 istirahat. Nih ya, ini 20 kan? 4 istirahat kan? 1, 2, 3, 4. Oh, 5 kali istirahat. 5 kali istirahatnya dari mana? 4 rakaat istirahat. Ini baru 16, satu lagi ya. 4 rakaat. Kemudian istirahat, kemudian witir. Gini ya, betul. Nah, ketika istirahat, ada sebagian orang Mekah yang rajin. Ngapain ketika istirahat? Nggak tidur-tiduran, nggak leyeh-leyehan. Ngapain? Apa yang mereka lakukan ketika istirahat? Tawaf.
Tawaf 7 kali keliling. 7 kali keliling. 7 kali tawaf. Istirahat di sini 7 kali tawaf. Istirahat di sini 7 kali tawaf. Istirahat sini 7 kali tawaf. Istirahat sini 7 kali tawaf. Tawaf sunnah. Tiap malam Ramadan. Orang-orang Madinah iri. Tahu nggak? Saya kemarin sholat di Mekah loh. Gimana? Mereka itu sholatnya 20 rakaat sama-sama kita. Tapi tiap istirahat tawaf. Terus kita gimana? Masa kita istirahat doang? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kemudian nambah sholat rakaatnya. Gak ada istirahat, tambah 2 rakaat. Untuk menyaingi tawafnya mereka kita tambah 2 rakaat. Tiap istirahat di sini. Berarti nambah berapa rakaat? Nambah 10 rakaat berarti ya? Nambah 10 rakaat berarti. Begitu. Bukan 10. 4 kali istirahatnya. Berarti, oh enggak. Bukan begini. Jadi istirahatnya itu 4 kali, enggak 5 kali. Karena langsung ini ke witir enggak ada istirahat. Ke witir enggak ada istirahat. Berarti ada berapa istirahat? Ada 4 istirahat kan? Nah orang-orang Madinah kemudian nambah 4 rakaat di masing-masing istirahat. Berarti nambah 16 rakaat. Makanya orang Madinah sholatnya bukan 20 tapi 36. Plus witir 3 jadi 39. Semangatnya gitu ulama zaman dulu itu. Bukan kita pengen deket-deketan, pengen cepet-cepetan, pengen pendek-pendekan, bukan. Itu bedanya. Ulama zaman dulu pengen ngejar cara sholatnya Nabi. Cuma mereka nggak kuat kalau berdirinya terlalu lama. Maka dipecahlah jadi 20. Kita kan nggak begitu. Pokoknya 8. Udah 8 bacanya idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai Anas. Apa yang didapat dari sholatnya Nabi kayak gitu? Nabi gak kayak gitu sholatnya. Jadi kalau misalnya antum jadi imam di masjid-masjid Persis, masjid Muhammadiyah, sholatnya 8, atau masjid-masjid kota rata-rata di Depok gitu ya. Saya jarang nemuin di Depok 2-3. Kecuali yang benar-benar basis NU-nya kuat. Maka biasakan setelah mimpin witir di masjid, sholat lagi di rumah. Biasakan, supaya antum nggak jadi orang pemalas. Dan saya mulai membiasakan itu. Kalau jadi imam di luar. Kalau misalnya nggak jadi imam di luar, ya udah, saya sholat sebanyak-banyaknya. Anak-anak capek tidur, ya udah, witir dulu yuk kita sebelum tidur. Biasanya gitu. Kalau sholat di rumah sama anak-anak. Kayak bulan Ramadan kemarin itu kan. Sholatnya di sini aja udah, sholat tarawih sama anak-anak. Sholat sebanyak-banyaknya, nggak dihitung rakaatnya berapa, sengaja supaya nggak mikir selesai kapan. Udah ngantuk, capek, udah kita witir dulu, kalian tidur, saya tetap lanjut. Begitu, biasakan begitu. Jadi jangan berapa rakaat lagi ya, berapa rakaat lagi, sekuatnya aja sholat itu. Ramadan itu manfaatkan sholat sebanyak-banyaknya. Begitu, ya. Jangan jadi pemalas di bulan Ramadan. Karena nggak ada batasan rakaat. Berapapun rakaat yang dilaksanakan di bulan Ramadan menjadi nilai pahala. Makanya di Saudi, di Mekah, saya pernah itikaf 10 hari di sana. Maka di 10 hari terakhir, pertama 20 rakaat, nggak witir. Nanti sholat malam lagi sebelum sahur. Jadi tidur cuma 1 jam atau 1 jam setengah. Tidurnya 1 jam atau 1 jam setengah. Kenapa? Karena jam 1 jam setengah 2 sudah dibangunin lagi, sholat. Baru ada witirnya di situ. Menjelang subuh, menjelang sahur. 2 kali sholatnya. Karena nggak ada jumlah rakaat itu. Nggak ada batasan jumlah rakaat. Sholat malam aja. Begitu. Jamaah lagi mereka di sana. Di Indonesia udah dibidah-bidahin kali itu. Kalau di Indonesia udah dibidah-bidahin kali. Sholat malam lagi. Ya. Begitu. Padahal itu di Mekah. Begitu. Jadi hati-hati. Jangan bikin orang malas sholat di bulan Ramadan. Kita sebagai santri, apalagi para ahlul Quran, harus menjadi teladan. Bahwa kita harus menjadi orang yang paling rajin sholat di bulan Ramadan. Terutama sholat malam. Ya, jangan menjadi pemalas. Di masjid udah selesai witir, pulang ke rumah, sholat lagi. Seenggaknya setengah jam. Berapa pun rakaatnya? Nambah setengah jam. Nambah 1 jam. Sebelum sahur, nambah lagi. Begitu, harusnya begitu. Bulan Ramadan itu harusnya begitu. Ya, bulan Ramadan harusnya begitu. Nambah sahur, aduh agak kesiangan. Masa sih nggak bisa 2 rakaat singkat?
Nah, begitu. Ya, dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, kita nanti jadi pemalas. Saya yakin itu. Kalau nggak dibiasakan jadi pemalas. Coba aja kalau nggak percaya. Dibiasakan jadi pemalas. Maka harus dibiasakan menjadi orang-orang yang rajin menghabiskan waktu buat ibadah di bulan Ramadan. Lagian mau ngapain sih bulan Ramadan kalau malam-malam kan? Ya. Gak ada kegiatan, gak ada apa-apa gitu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa minal bid'ahil musyabihati lihadhi. Dan di antara bid'ah-bid'ah yang juga mirip keadaannya dengan bid'ah ini adalah qira'atu ba'di jahalatihim fi subhi. Yaitu sebagian orang-orang bodoh di antara mereka membaca pada waktu subuh fi yaum, pada hari subuh yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat, sajdatan ghaira sajdati alif lam mim tanzil. Membaca salat subuh, bacaannya ayat sajdah tapi bukan surah sajdah. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan sama sunahnya katanya. Nah itu salah. Begitu. Qasidan dzalik, dengan maksud supaya bisa sujud tilawah. Bukan. Sunahnya bukan sujud tilawahnya hari Jumat itu. Tapi baca surah sajdahnya. Terlepas mau sujud tilawah atau enggak. Kalau memang enggak mau baca surah sajdah, enggak usah baca al-alaq. Kenapa baca al-alaq? Karena ayat sajdahnya bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diinginkan oleh Nabi, bukan. Jadi bukan harus baca ayat yang ada sajdahnya, bukan. Sebagian orang baca begitu, kadang-kadang sengaja tuh baca Iqra di hari Jumat. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi baca ayat sajdah. Loh, Nabi itu baca surah sajdah, bukan baca ayat sajdahnya. Begitu maksudnya. Ya, jadi bedakan dua hal ini. Wa innama sunnatu qira'atu alif lam mim tanzil fi raqatil ula wa hal atal insan fi tsaniyah. Karena yang sunnah itu antum baca alif lam mim tanzil pada rakaat pertama dan hal atal insan pada rakaat kedua. Itu baru sunnah. Kalau nggak sempat baca itu, makmumnya juga pada udah banyak yang batuk-batuk dan sakit tenggorokan, kalau baca itu ya sudah. Baca asyams aja. Karena makmum udah banyak batuk-batuk itu. Jangankan ayat-ayat ini kita baca amma yatasaalun itu padahal amma yatasaalun dibagi dua juga padahal, tapi tetap aja ya begitulah. Makanya harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Salah satunya apa? Momennya adalah bulan Ramadan. Kalaupun di luar Ramadan itu bacaan santai-santai, tapi di Ramadan agak dipaksa sedikit lah. Kalau misalnya surahnya nggak panjang-panjang, ya rokaatnya ditambah, bacaannya santai, nggak perlu ngebut, karena yang dituju bukan jumlah rokaatnya harus 20 juga bukan. Yang dituju adalah bagaimana kita bisa meniru tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dituju. Maka sholat santai, nggak apa-apa, bacaannya Alhaakumut Takatsur sampai Anas nggak apa-apa, yang penting santai. Biasanya 20 begitu karena dikontrakkan, Alhaakum rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Al-Asr rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Enggak apa-apa, kalau santai enggak apa-apa. Kalau santai enggak apa-apa. Masalahnya kadang-kadang sebagian orang ngejar 20 harus 20, tapi sholatnya ternyata lebih cepat daripada yang 11. Ini pun enggak ada manfaatnya juga jadinya. Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Apa faidahnya? Apalagi kalau sampai ninggalin tumaninah, percuma salatnya. Jadi malah istihzaan, memperolok-olok sholat. Dosa, bukannya berpahala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ditanyakan? Iya. Misalnya jadi imam terus? Iya, saya kalau misalnya jadi imam agak panjang sedikit. Dan dipersantai. Kalau nggak terlalu panjang masih aman insya Allah. Biasanya kan orang-orang paling kalau misalnya baca itu kan baca surat-surat panjang dibagi 4 gitu kan ya. Ya kita baca agak mundur ke belakang sedikit dari misalnya dari nggak usah jauh-jauh lah, misalnya dari Al-Balad lah. Itu udah mulai panjang tuh menurut sebagian orang kan. Baca Al-Balad santai. Rakaat keduanya Asy-Syams, rakaat ketiganya berikutnya Al-Lail, kemudian Ad-Duha. Itu buat sebagian orang kan udah mulai agak panjang. Kita baca santai, tapi kan nggak terlalu panjang. Insya Allah masih bisa. Tapi itu kan menambahin juga ngasih wawasan juga ke makmum bahwa sholat itu
Nggak yang pendek-pendek terus gitu kan. Nggak yang singkat-singkat terus kan. Begitu. Tapi kalau misalnya antum bisa baca surah-surah yang agak panjang sedikit lagi, mundur sedikit lagi, misalnya dari An-Naba, rakaat pertama An-Naba 1 halaman, rakaat kedua setengah akhirnya itu, silahkan. Begitu. Terus bisa jadi bahan omongan gimana? Ya nanti sambil dijelaskan. Bahwa kapan lagi kita merasa semangat beribadah kecuali bulan Ramadan. Maka manfaatkan momen Ramadan ini untuk menghabiskan waktu kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat tarawih. Begitu. Nggak akan beda. Sebetulnya bedanya nggak jauh sebenarnya. Paling bedanya 10 menit, 15 menit itu kan bukan hal yang banyak begitu. Cuma memang kadang-kadang sebagian orang itu kalau udah dengar Allah Muhammad langsung udah selesai masjid itu gitu kan. Pengen buru-buru padahal bedanya nggak terlalu jauh. Dan saya nggak suka sekali dengan orang yang kultum lebih panjang daripada tarawihnya itu. Masya Allah. Kadang-kadang ada kultumnya panjang banget. Yang saya kalau misalnya ada kultum begitu saya nggak pernah dengerin. Kalau misalnya di masjid ada kultum panjang saya nggak pernah dengerin. Saya keluar, saya sholat. Mendingan sholat. Apalagi kalau kultumnya itu ngebahasnya nggak jelas kemana-mana. Wah ini udah nggak akan. Ini cuma formalitas kultumnya tapi panjang. Saya keluar sholat, dapat 4 rakaat, lumayan kan? 4 rakaat dapat 6 rakaat kadang-kadang. Iya, begitu. Jadi, ya manfaatkan yang baik, kultum gak usah banyak-banyak, tapi to the point. To the point aja. To the point, ya bener kultum tuh bener 7 menit gitu, gak usah lama-lama. Ini kadang-kadang pembukaannya aja 5 menit. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah baru pembukaan doang tuh. Maka insya Allah tema malam ini loh baru pembukaan itu. Baru pembukaan. Masya Allah, pembukaan udah 5 menit. Ngapain? Pembukaan gak usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa mawalah. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini momen, ayo langsung. Gak usah ribet-ribet gitu. Ya, kadang-kadang orang-orang tuh nggak bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk meningkatkan ruh gitu ya. Akhirnya ibadah puasa kita formalitas. Kultumnya formalitas. Tarawihnya formalitas. Yang lebarannya pun sebenarnya formalitas aja akhirnya. Nggak ada sesuatu yang diraih ketika selesai bulan Ramadan itu. Karena formalitas semuanya. Bukan benar-benar bermunajat berharap pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Padahal kan kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu semangat di bulan Ramadan itu benar-benar ingin mendapatkan sesuatu dari Allah gitu. Mendapatkan kecintaan, mendapatkan ampunan, mendapatkan peningkatan ruhiyah, tarbiyah ruhiyah. Makanya kan disebutkan Ramadan itu bulan tarbiyah, yang murabbinya langsung Allah begitu. Subhanallah kan sebenarnya. Bulan tarbiyah yang murabbinya langsung Allah. Tapi berapa banyak orang yang menyadari hal itu? Bahkan saya dulu pernah ya merasakan fase-fase di mana banyak aktivitas di bulan Ramadan tapi nggak ada ruhiyahnya sama sekali karena capek akhirnya. Ceramah kesini, ceramah kesana, ngisi ini, ngisi itu, training ini, training itu, daurah itu. Kok nggak kerasa Ramadan? Gitu. Nggak ada peningkatan ruhiyah yang berarti. Ya walaupun itu saya nilai kebaikan itu ya dari daurah kebaikan. Makanya beberapa Ramadan terakhir, 3 atau 4 Ramadan terakhir, 2 atau 3 Ramadan terakhir lah, setelah Covid lah. Kesini, saya Ramadan itu cenderung kosong, dikosongin aja. Kenapa? Karena banyak aktivitas gak ada manfaatnya. Walaupun kalau dari si dunia itu gede banget itu. Kalau ngelihatnya dunia besar sekali para ustadz itu bulan Ramadan. Pada subuh misalnya ngisi kajian ya, itu dapat ya 300 kan. Kajian duha 300, kajian zuhur 300. Menjelang maghrib 300. Kemudian apalagi? Kultum dan taraweh 500. Sehari berapa? 1 juta. Maka sebulan bisa 30 juta. Ini saya hitungan ringan ya. Kenapa? Karena kuliah subuh ada yang ngasih 700 dan ngasih 1 juta. Di Depok itu. Iya. Kalaupun dia milihnya nggak setiap hari full kayak gitu, tetap bisa dapat banyak. Kalau ngikutin dunia. Cuma saya pernah ngerasain hal seperti itu. Banyak kegiatan malah tilawah nggak dapat banyak, kemudian tadabbur nggak dapat banyak karena terlalu sibuk, nggak dapat. Makanya ya itu
Setelah COVID ah. Pas setelah COVID kesini tuh, udahlah, kosong-kosongin aja. Gak ada kegiatan apa-apa Ramadan. Bisa ada kegiatan Ramadan? Gak ada. Ngapain ya? Di rumah aja saya Ramadan. Fokus aja di rumah. Santai aja. Jadi waktu santai Ramadan itu. Waktu keluarga, waktu sama Allah udah selesai. Ada daurah ya, sewajarnya aja daurahnya. Paling pagi ngambil waktu pagi sebentar, udah. Kayak gitu biasanya. Nggak mau terlalu sibuk, capek, nggak dapat peningkatan roh ya. Sayang. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang tanyakan kembali? Agak panjang nih fasal ini. Gimana? Boleh silakan. Jadi bahasa itu kayak misalnya kita coba terapkan itu kita kasih tahu gitu, pasti orang tuh nanggap kayak kamu di masih ini. Enggak, antum jangan frontal. Kalau misalnya frontal iya. Makanya ubahnya dikit aja. Misalnya yang biasanya sholatnya apa? Biasanya sholatnya al-hakum sampai an-nas. Nah, antum naiknya dikit aja ke idza zulzilatil ardu zilzalaha. Begitu naiknya. Jadi belajar naikinnya dikit aja. Jangan langsung frontal. Kalau frontal iya, antum pasti bakal dimusuhi nantinya. Karena masyarakat butuh ditarbiyah itu pelan-pelan. Setidaknya ada peningkatan gitu. Soalnya betul mereka tuh jadi selesai itu. Ya waktu ini terlalu lambat. Langsung di pada ini kita kasih ngomong. Nah kalau misalnya begitu antum deketin para tokohnya. Bisa nggak deketin para tokoh? Ingatkan mereka bahwa sholat itu bukan cepet-cepetan. Tarawih itu artinya apa Pak? Para bapak, para ibu. Tarawih. Rohah. Artinya istirahat. Santai. Kenapa tarawih disebut tarawih? Karena banyak istirahatnya, banyak duduknya. Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Makanya disebutnya sholat tarawih. Bukan sholat isti'jal gitu. Begitu harus dikasih tahu. Ya walaupun memang masyarakat begitu ya. Tapi biasanya sih kalau masyarakat itu gimana kiainya. Kalau kiainya diem, masyarakat anggap itu benar. Kalau kiainya ngomong, baru masyarakat, oh iya, kayak gitu. Kenapa masyarakat menganggap itu adalah kebenaran? Karena kiainya pada diem. Itu masalahnya. Bahkan kiainya cenderung ngedukung. Walaupun nggak kelihatan ngedukung, tapi istilahnya menyetujui gitu. Walaupun tidak kelihatan mendukung tapi menyetujui. Ada kelihatan persetujuan di sana. Nah, itu yang bikin orang-orang awam menganggap itu adalah benar. Maka antum harus deketin para tokohnya. Begitu ya. Ya walaupun nggak bisa dengan semudah membalikan telapak tangan ya. Iya memang konsekuensinya kalau di kampung begitu. Di saya pun sama. Dulu ada seorang ustadz yang kalau tarawih itu lebih lambat dibandingkan yang lain. Yang nggak laku musolahnya memang. Orang-orang yang sekitar situ pada pindah gitu ke yang lebih cepat. Kalau misalnya di musolah itu ganti jadwal imam yang cepat banget, wah ini ramai itu. Ya masyarakatnya begitu. Masalahnya sampai kapan? Terutama bagi kita yang penuntut ilmu. Kalau orang-orang awam masih ada kewajaran lah begitu ya. Masalahnya kemalasan-kemalasan ini menimpa pada penuntut ilmu, itu yang jadi masalah. Para santri pada ikut-ikutan malas. Apalagi punya dalil kan, wah bid'ah ini 23. Akhirnya 11, tapi singkat-singkat. Begitu. Itu yang harus dievaluasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini agak panjang, kayaknya kita sampai sini aja dulu ya. Agak panjang dan beberapa poinnya sepertinya butuh penjelasan yang lebih detail sehingga nanti kita gabungkan saja dengan fasal berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini insya Allah cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang di Zoom apakah ada yang tanyakan? Oh beda. Adakah tuntunannya mencium mushaf sudah tilawah? Mencium mushaf sudah tilawah diriwayatkan dari siapa? Ikrimah. Diriwayatkan dari Ikrimah bin Abi
Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah masuk Islam. Kemudian diriwayatkan beliau itu setelah membaca Al-Quran, mencium mushaf dan mengatakan hadza kalamu rabbi. Berarti perbuatan sahabat. Maka boleh diamalkan? Ya jelas boleh. Jelas boleh. Begitu. Bagaimana sadaqallahul azim? Ada ayatnya, qul sadaqallah. Ayat Al-Quran bukan? Qul sadaqallah, ayat Quran. Quran yang nyuruh kita bilang sadaqallah. Kapan? Enggak ada batasan. Mau sebelum baca Quran, boleh. Ketika baca Al-Quran, boleh. Setelah baca Al-Quran, boleh. Tapi saya pengennya setelah baca Al-Quran, ya boleh, silahkan. Tidak ada larangan. Kalau Imam Hasan Al-Basri biasanya kalau mengutip dalil. Sadaqallah. Sadaqallah. Misalnya langsung baca ayat. Enggak masalah. Itu Imam Hasan Al-Basri. Begitu. Nah, nanti itu juga ada kaitannya dengan bab pasal berikutnya. Bahwa kita boleh langsung berinteraksi dengan ayat. Ayatnya bilang apa, kita boleh langsung menjawab ayat tersebut. Maka kalau misalnya kita selesai baca Al-Quran, kita jawab sadaqallahul azim. Benar enggak? Benar, itulah jawaban. Jadi itu sebetulnya jawaban atas apa yang kita baca. Sadaqallahul azim. Betul gitu. Jadi kita itu menjawab bacaan Al-Quran sebagaimana kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin dengan amin. Begitu. Ya, seperti itu. Makanya boleh kita mengucapkan hal seperti itu. Atau misalnya kita bilang begini. Ketika kita baca wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Bilang apa? Amin. Ya enggak apa-apa. Begitu. Nah, itu nanti ada di pasal setelahnya banget ya. Itu yang tadi kita tunda. Makanya butuh penjelasan agak panjang mengenai pasal tersebut, yaitu langsung berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Langsung berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian catatan tambahan mengenai mencium mushaf, maka ini adalah bagian dari adab. Adab itu nggak butuh dalil sebetulnya. Adab itu nggak butuh dalil. Kenapa? Karena dalilnya adab itu adalah fitrah. Dalil adab itu fitrah. Allah telah menanamkan fitrah dalam diri kita, salah satunya adab. Nyium tangan orang tua, nggak butuh dalil. Itu adab. Adab itu nggak butuh dalil. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu menghormati sesuatu yang agung. Menghormati sesuatu yang lebih tinggi. Menghormati sesuatu yang disucikan. Itu fitrah. Dan fitrah itu sebetulnya nggak butuh dalil sebetulnya. Makanya kalau kita baca kitab-kitab adab, jarang sebutin dalilnya kan? Ya karena nggak sebut dalil juga. Sebetulnya antum pasti harus nanya gitu masalah gitu doang. Misalnya begitu. Masa ngomong pelan sama orang tua aja butuh dalil dulu? Maksudnya gitu. Ustadz, apakah ada dalilnya kita nggak boleh ngomong teriak-teriak sama orang tua? Ini butuh dalil gitu. Contohnya itu. Contohnya. Ya. Ada nggak dalilnya? Kita harus ngomong pelan-pelan sama orang tua? Nggak, maksudnya nanya ada dalilnya itu buat apa begitu. Jadi adab itu sebetulnya nggak butuh dalil. Ya. Kenapa? Kan itu fitrah. Adab itu fitrah. Walaupun ada dalilnya tetap. Tadi seperti yang telah dijelaskan. Dan mengagungkan Al-Quran bisa dengan berbagai macam cara. Yu'adzam sya'airallah itu kan bebas. Tidak ada batasannya. Mencium bentuk pengagungan bukan? Iya. Meletakkan di tempat yang tinggi bentuk pengagungan bukan? Iya. Ya maka itu luas. Maka perintahnya Allah adalah agungkan syiar-syiar Allah. Itu perintah Allah. Siapa syiar-syiar Allah? Al-Quran, para ahlul Quran, para ahli ilmu, agungkan mereka, itu perintah dari Al-Quran. Maka dengan cara apapun agungkanlah. Dengan cara apapun agungkanlah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Mau nanya berkaitan dengan tajuk-tajuk lepas tentang bayaran bagi imam tarawih. Kalau sekiranya imam tarawihnya tidak mengetahui tentang bayaran selesai tarawih 30 bulan, imamnya dibagi suguhan berupa uang. Apakah boleh? Tergantung akad, sudah saya sampaikan. Akadnya apa? Karena itu transaksi muamalah. Akadnya apa? Bukan masalah boleh atau enggak nerimanya, tapi akadnya apa? Itu yang penting. Akad itu dalam muamalah penting. Ya. Akadnya apa ini? Kalau enggak tahu akadnya gimana? Halal enggak? Oh tidak halal kalau tidak tahu akadnya.
Tidak halal kalau tidak tahu akad. Akadnya penting. Hadiah apa? Kalau misalnya saya nggak jadi imam, saya dapat hadiah nggak? Berarti bukan hadiah, ini ijroh. Misalnya begitu. Maka akad penting. Oleh karena itu saya sampaikan, akadnya diubah saja jadi ju'alah. Siapa yang mau jadi imam di sini selama 30 hari, maka saya akan kasih hadiah. Itu ju'alah akadnya, bukan ujroh. Jadi itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas habis baca surah Al-Mulk, apakah harus? Tidak harus, tapi sunnah. Kenapa? Karena itu pertanyaan. Apa surah Al-Mulk ayat terakhirnya? In asbaha ma'akum gharam famayyatikum bima'in ma'in. Siapa yang Siapa yang memberikan kalian, kan? Siapa yang mendatangkan pada kalian bima'in ma'in. Ya kita jawab Allah Rabbul Alamin. Salah enggak jawaban itu? Ya tidak. Apakah harus? Tidak harus. Tapi sunnah. Itulah salah satu cara berinteraksi dengan ayat. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Tuh, sunnah. Berinteraksi dengan ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah. Innahu kana tawwaba. Begitu harusnya interaksi dengan ayat itu. Masalahnya kita nggak tahu arti ayatnya. Jadi nggak bisa berinteraksi dengan ayat. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Famay yujirul kafirin min adzabin alim. Ketika membaca ayat famay yujirul kafirina min adzabin alim, maka beliau sama angkat tangan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sampai banyak diulang-ulang. Begitu. Ya. Seperti itu. Itulah cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita selesai baca Al-Qur'an, baca Shadaqallahul Azim, itulah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kita membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Katanya Ustaz selesai baca Al-Qur'an, baca subhanakallahumma wa bihamdik. Nah, itu justru enggak ada ulama yang berfatwa seperti itu dari kalangan para ulama madhab. Kalau tilawah baca subhanakallahumma itu nggak ada ulama madhab itu seperti itu. Itu ulama-ulama zaman sekarang aja. Justru itu ngarang itu. Saya belum dapat fatwa ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu membawa dalil itu untuk majelis, bukan untuk tilawah sendirian. Bedakan majelis dengan tilawah sendirian. Makanya disebutnya doa akhir majelis. Di kumpulan doa kitab manapun itu masuknya dalam doa akhir majelis, bukan doa akhir tilawah. Begitu. Ulama madhab, saya belum dapat fatwa ulama madhab yang mengatakan selesai baca Al-Quran, membaca subhanakallahumma bihamdik. Itu belum dapat justru. Kalau majelis, iya. Majelis itu misalnya baca Qurannya bareng-bareng, belajar hadis, belajar Quran, selesainya adalah baca subhanakallahumma, itu ada. Tapi kalau baca Quran sendirian, tilawah sendirian, kemudian menutupnya dengan itu, wallahu ta'ala a'lam. Malah belum ada, saya belum dapat fatwa dari para ulama terdahulu. Demikian. Kecuali kalau memang ada. Yang saya tahu itu fatwa-fatwa ulama-ulama zaman sekarangnya. Belum ada kalau fatwa ulama zaman dulu, wallahu ta'ala. Demikian. Apa ditanyakan kembali, dipersilakan. Jadi bukan harus dijawab Allah Rabbul Alamin, tapi boleh dan dianjurkan. Kenapa boleh dan dianjurkan? Karena sesuai konteks. Intinya harus sesuai konteks aja. Jadi kita boleh menjawab apapun ayat Al-Quran yang sesuai konteks. Makanya kita boleh misalnya mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin dengan ucapan bala. Begitu. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan yang lain. Ada yang ada hadisnya secara letterlock, ada yang nggak ada. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika min kalimatika lam dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.